Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 5? Alhamdulillah, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya jangan lupa istirahat yang cukup, makan yang cukup, dan olahraga. Nah, untuk mengawali pembelajaran SKI kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana Rasulullah membina masyarakat Madinah. Silakan dilihat peta negara Saudi Arabia. Wilayah kota Mekkah dan Madinah itu ditunjukkan dengan gambar anak panah. Rasulullah hijrah ke kota Madinah disebabkan oleh beberapa hal. Salah satunya yaitu tekanan dari kaum kafir Quraisy, sehingga Rasulullah mengajak umat Islam untuk hijrah ke kota Madinah. Yang kedua, karena kota Madinah adalah kota yang subur tanahnya. Dulu, awalnya bukan disebut dengan kota Madinah, tapi Rasulullah pada zaman dahulu menyebutnya dengan Yasrib. Kemudian ketika Rasulullah hijrah ke kota Madinah, maka digantilah nama itu menjadi Madinah Al-Munawwarah. Namun, seiring perkembangannya zaman, Madinah Al-Munawwarah itu menjadi kota Madinah. Nah, kondisi sebelum Islam datang, agama yang dianut oleh penduduk Yasrib yaitu ada 3, yakni agama Yahudi, Nasrani, dan Pagan. Kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah kaum peninggalan dari zaman Nabi Isa dan Nabi Musa. Sedangkan masyarakat Pagan adalah aliran kepercayaan yang meyakini adanya kekuatan benda-benda gaib. Semisal, masyarakat Pagan dulu percaya dengan kepercayaan menyembah matahari, bulan, dan bintang-bintang. Kondisi sosial masyarakat Yasrib terbagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu masyarakat Yahudi dan masyarakat Arab. Masyarakat Yahudi sedikitnya terdiri dari 3 bani atau suku, yaitu Bani Qainuqa, 2 Bani Quraisyah, dan Bani Nadir. Sedangkan masyarakat Arab terdiri dari 2 suku, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Hubungan kemasyarakatan 2 kelompok ini kurang harmonis. Mereka saling berselisih yang akan menyebabkan adanya perebutan daerah kekuasaan. Meski masyarakat Madinah memang terdiri dari 3 penganut agama dan 2 kelompok suku besar, namun puncak pimpinan dan keputusan yang berlaku ada di tangan Rasulullah. Sekalipun orang-orang Yahudi dan musyrik memiliki para pemimpin politik dan pemimpin agama masing-masing, mereka berada di antara ragu dan yakin terhadap ajaran Islam, namun mereka tidak sanggup menampakkan permusuhan kepada Islam hingga akhirnya mereka banyak yang memeluk agama Islam. Upaya Rasulullah membina masyarakat Madinah itu ada di berbagai bidang. Yang pertama yaitu di bidang sosial, kedua di bidang politik, dan yang ketiga yaitu di bidang pertahanan.
upaya Rasulullah untuk melakukan pembinaan masyarakat Madinah di bidang sosial, yakni yang pertama, menciptakan kerukunan antar suku di Madinah, yaitu mempersatukan suku Aus dan Khoraj yang saling berselisih hingga sampai bertumpah darah. Yang kedua, yaitu mempersatukan sahabat Muhajirin dan Ansor. Rasulullah mempersatukan kaum Muhajirin dan Ansor sebagai cara untuk mempersatukan persaudaraan dalam Islam. Siapa sih kaum Muhajirin itu? Kaum Muhajirin adalah sebutan bagi kaum yang hijrah dari kota Madinah ke Mekkah. Sedangkan kaum Ansor yaitu kaum yang asli dari kota Madinah atau bisa disebut dengan penolong kaum Mekkah. Dua, yaitu upaya Rasulullah di bidang ekonomi. Yang pertama, Rasulullah membangun masjid. Masjid pertama yang dibangun Rasulullah itu adalah Masjid Nabawi, yaitu masjid pertama yang berdiri di kota Madinah. Yang kedua yaitu Masjid Quba, yang mana masjid ini dibangun ketika perjalanan Rasulullah menuju kota Madinah. Yang ketiga yaitu Masjid Jum'ah, yaitu masjid pertama kali yang dibuat Rasulullah untuk sholat Jumat berjamaah. Yang kedua yaitu mengembangkan pendidikan dan dakwah. Dalam menyampaikan ajarannya, Rasulullah lebih menitik beratkan pada pemberian contoh dengan tingkah laku dan perbuatannya sehari-hari, yang mana bisa kita sebut dengan uswatun hasanah. Yang ketiga yaitu upaya Rasulullah di bidang pertahanan. Rasulullah juga membina masyarakat Madinah dalam bidang pertahanan. Pertahanan pertama yang dilakukan Nabi adalah dengan mempertahanan keimanan. Kemudian sistem pertahanan yang digalakkan yaitu dalam bidang kemiliter. Nah, itulah penjelasan singkat yang Ustadzah sampaikan di bab pertama tentang upaya Rasulullah membangun masyarakat Madinah. Itu dibagi menjadi 3, yaitu di bidang pendidikan, di bidang ekonomi, dan di bidang pertahanan. Tugas kalian yaitu silahkan ditulis di buku tulis serta beserta soal dan jawabannya. Pertanyaannya yang pertama, apa saja upaya Rasulullah dalam membina masyarakat Madinah? Jawabannya sudah ada, bukan? Yang kedua, sebutkan 3 fungsi masjid pada masa Nabi Muhammad. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan kaum Muhajirin dan kaum Ansor? Nah, terima kasih anak-anakku. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat buat kalian. Walaupun kita harus belajar di rumah dan tidak bisa bertemu, tapi Ustadzah akan selalu berdoa untuk kesehatan kita semua. Sampai jumpa.